Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Zafira Hanin dari IKM 9 semester 3, mata kuliah dasar Biomedik 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya coba menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mengetahui latar belakang dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM disingkatnya merupakan penyakit kronis yang masih menjadi masalah utama dalam kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Lebih dari 90% dari semua populasi diabetes adalah diabetes mellitus tipe 2 yang ditandai dengan penurunan sekresi insulin karena berkurangnya fungsi sel beta pankreas secara progresif yang disebabkan oleh resistensi insulin. Nah, di Indonesia sendiri menempati peringkat keempat negara dengan penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia. Menurut WHO memprediksi kenaikan jumlah pasien diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Kasus diabetes mellitus tipe 2 sebagai kasus yang paling banyak dijumpai mempunyai latar belakang berupa genetik, resistensi insulin, dan insufisiensi sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Komplikasi diabetes mellitus melibatkan banyak sistem tubuh yang berbeda. Kebutuhan dasar yang terganggu pada pasien diabetes mellitus adalah kebutuhan nutrisi, di mana sel tidak mendapatkan nutrisi karena glukosa tidak dapat ditarik ke dalam sel dan terjadi penurunan massa sel. Kebutuhan dasar cairan yang berdampak dari diuresis menyebabkan cairan menjadi hilang melalui urin. Keterbatasan energi akibat dari pembentukan energi di sel yang berkurang. Risiko injuri yang terjadi karena komplikasi adanya retinopati, nefropati menyebabkan pasien mengalami kebutaan hingga resiko untuk terjadinya luka pada kaki. Nah, selanjutnya apa sih itu diabetes? Diabetes mellitus atau biasa disebut dengan diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagai glukosa sebagai cadangan energi. Apabila terjadi gangguan pada insulin, seseorang berisiko tinggi mengalami diabetes. Selanjutnya, apa saja penyebab diabetes? Sebelum kita mengetahui penyebab diabetes, kita harus mengetahui bagaimana glukosa diproses oleh tubuh. Glukosa sangat penting untuk tubuh karena bekerja sebagai sumber energi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh terutama otak. Glukosa sebenarnya berasal dari makanan yang kita makan. Sebagian akan digunakan oleh sel-sel tubuh dan sebagian disimpan sebagai cadangan energi di dalam hati atau di dalam liver. Jenis glukosa yang disimpan di hati disebut glikogen. Jika kita belum makan, otomatis kadar gula darah akan rendah. Untuk mencegah hal tersebut, liver akan memecah glikogen menjadi glukosa dan menyeimbangkan kadar gula darah tetap normal. Penyebab pasti diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2 belum diketahui. Namun, para ahli dari American Diabetes Association menduga bahwa tingginya kadar gula dalam darah yang menyebabkan beberapa jenis penyakit diabetes disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kondisi autoimun. Kondisi autoimun yang menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berperan penting dalam penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Ketika terjadi gangguan pada pankreas, produksi insulin biasa berkurang atau bahkan terhenti. Alhasil, kadar gula dalam darah meningkat karena tanpa bantuan insulin, glukosa tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh dengan baik.
Selanjutnya yang kedua yaitu resistensi insulin. Kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh tidak merespon insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri membuat sel tubuh tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Hal ini memberi sinyal bahwa tubuh kekurangan gula, sehingga memecah kembali glikogen. Pada akhirnya, gula akan terus menumpuk dan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau disebut dengan hiperglikemia. Nah, selanjutnya, apa saja faktor resiko terjangkitnya penyakit diabetes? Menurut dalam laman Mayo Clinic, berikut berbagai hal yang bisa membuat Anda beresiko tinggi terkena penyakit diabetes adalah yang pertama, riwayat penyakit keluarga, kemudian terkena infeksi virus tertentu, adanya kerusakan sel sistem kekebalan tubuh atau autoantibody, kemudian kekurangan vitamin D, berusia di atas 45 tahun, obesitas, malas gerak, riwayat medis keluarga. Selanjutnya disebabkan karena prediabetes, kemudian memiliki riwayat penyakit PCOS, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, selanjutnya mengidap diabetes sebelum masa hamil, pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati tanpa diketahui penyebabnya, obesitas sebelum kehamilan, dan hamil di usia lebih dari 30 tahun. Selanjutnya, bagaimana dokter dapat mendiagnosis penyakit diabetes mellitus? Sebagian penderita bisa tidak mengalami gejala sama sekali sehingga penyakit ini sulit terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, untuk menegakkan diagnosis, dokter tidak hanya bergantung pada hasil pemeriksaan fisik biasa. Diperlukan sejumlah tes untuk mengetahui kadar gula atau glukosa dalam darah. Tes yang umum dilakukan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus diantaranya yang pertama ada tes gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang bisa dilakukan kapan saja. Kemudian tes gula darah puasa, yaitu tes gula darah yang dilakukan setelah berpuasa selama kurang lebih 8 jam. Kemudian ada tes gula darah oral, Anda perlu berpuasa semalaman sebelum melakukan tes ini. Selanjutnya, tes dilakukan 2 jam setelah Anda makan pertama. Kadar gula yang tetap tinggi setelah makan menunjukkan Anda memiliki diabetes. Dan yang terakhir yaitu tes glikohemoglobin, yaitu yang dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai gula darah selama beberapa bulan terakhir. Tes ini biasanya akan dilakukan secara rutin beberapa kali dalam setahun setelah dinyatakan positif terdiagnosis diabetes. Selanjutnya, apa saja tanda dan gejala diabetes mellitus? Berikut beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus yang perlu diketahui. Yang pertama, sering merasa haus atau lapar, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Kemudian sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Kemudian luka diabetes sulit sembuh, pandangan kabur, gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina, berat badan turun tiba-tiba. Gejala lainnya dari penyakit diabetes mellitus yang harus diwaspadai adalah yang pertama mual atau muntah, kemudian mulut kering, gusi sering bengkak dan luka, kemudian kaki sering sakit, kesemutan dan mati rasa, adanya bercak hitam dan sisik pada kulit, kemudian disfungsi seksual seperti gangguan ereksi. Mengetahui gejala diabetes mellitus lebih awal akan memudahkan Anda untuk mengendalikan penyakit gula atau penyakit diabetes ini dan mencegah terjadinya komplikasi diabetes yang berbahaya. Nah, selanjutnya, kapankah waktu yang tepat untuk memeriksa penyakit diabetes mellitus? Jika Anda mengalami gejala yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau memiliki kecurigaan tertentu, jangan ragu ya untuk berkonsultasi dengan dokter. Di manakah dapat dilakukan pemeriksaan tersebut? Pemeriksaan diabetes mellitus dapat dilakukan di klinik, puskesmas, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan lainnya.
Bagaimana cara mengendalikan diabetes? Selama menjalani pengobatan, dokter biasanya akan meminta Anda untuk lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi, banyak mengkonsumsi sayuran hijau, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan kalori untuk mengontrol kadar gula darah, melakukan olahraga teratur guna mencapai berat badan ideal, dan rutin cek gula darah setiap hari. Pastikan gula darah tidak lebih dari 70 mg per dl ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit diabetes melitus? Yang pertama, miliki berat badan ideal. Kemudian yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Kemudian yang ketiga, mengurangi konsumsi gula. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang kelima, rutin cek gula darah. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis diabetes melitus? Berdasarkan ketiga kondisi penyebabnya tersebut, dijelaskan dalam studi Introduction to the Diabetes Mellitus terdapat beberapa jenis penyakit diabetes yang umum dialami, yaitu yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya, tubuh kekurangan insulin. Kurangnya produksi insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya, gejala penyakit gula ini lebih sering terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada masa kanak-kanak atau remaja. Selanjutnya yang kedua yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Kondisi lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama yang berumur di atas 30 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam merespon insulin. Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi karena masalah gaya hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani cepat dengan baik, penyakit gula ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Nah, selanjutnya fakta dan mitos diabetes melitus. Nah, banyak di kalangan masyarakat masih percaya beberapa hal itu dianggap mitos, padahal sebenarnya itu fakta. Yuk, mari sama-sama kita mengetahui fakta dan mitos diabetes melitus. Yang pertama, diabetes penyakit keturunan. Ini merupakan mitos ya guys. Mitos jika tidak memiliki keluarga dengan riwayat diabetes melitus berarti terbebas dari penyakit tersebut. Faktanya, faktor risiko terbesar penderita diabetes melitus adalah keturunan. Tapi, faktanya banyak penderita diabetes melitus yang tidak memiliki riwayat diabetes keluarga. Nah, selanjutnya, makan terlalu banyak gula dapat menyebabkan diabetes. Menurut kalian kira-kira ini mitos atau fakta? Jawabannya, ini mitos ya. Faktanya tidak sesederhana itu. Tingginya gula darah pada penderita diabetes tipe 1 disebabkan oleh kurangnya insulin, dan ini adalah faktor genetik yang belum diketahui sebabnya. Sementara diabetes tipe 2 disebabkan oleh banyak faktor resiko seperti kegemukan, keturunan, etis, dan usia. Jadi kalau kebanyakan gula itu belum tentu dia bisa terkena penyakit diabetes ya. Fakta dan mitos selanjutnya yaitu penderita diabetes hanya dapat makan makanan khusus untuk diabetes. Ini tidak benar. Faktanya, pola makan yang sehat untuk penderita diabetes pada dasarnya sama dengan pola makan sehat untuk siapapun, seperti rendah lemak jenuh, garam dan gula yang tidak berlebihan, protein daging tanpa lemak, sayur-sayuran, gandum, dan buah-buahan. Makanan khusus diabetes pada umumnya tidak memberikan manfaat yang lebih, tetap meningkatkan gula darah, dan bahkan pada kenyataannya seringkali lebih mahal. Selanjutnya, penderita diabetes tidak dapat makan permen atau coklat. Faktanya, jika dikonsumsi sebagai bagian pola makan sehat dan dikombinasikan dengan olahraga, maka jangan berlebihan. Pilih jumlah karbohidrat sesuai kebutuhan metabolisme tubuh. Permen dan coklat dapat dinikmati oleh penderita diabetes.
Tidak ada perbedaan tentang apa yang bisa atau tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes dan orang sehat. Kuncinya adalah porsi, agar tidak berlebihan dan jangan terlalu sering. Intinya, boleh tapi jangan berlebihan ya. Selanjutnya, diabetes dapat ditularkan. Faktanya, diabetes bukan penyakit menular, tetapi lebih ke penyakit yang berhubungan dengan genetik ya. Selanjutnya, penderita diabetes tipe 2 yang dianjurkan memakai insulin adalah pasien yang dianggap gagal. Bagi sebagian besar orang, diabetes tipe 2 adalah penyakit yang berkembang secara progresif. Penyakit apapun dapat membuat diabetes lebih sulit dikendalikan. Dan penderita diabetes yang terkena flu dapat menyebabkan komplikasi lainnya yang lebih serius. Ketika pertama kali didiagnosa, mungkin saja tingkat gula darahnya dapat dikendalikan dengan pengobatan oral. Tapi seiring waktu, tubuh akan memproduksi lebih sedikit insulin sehingga pada akhirnya pengobatan oral tidak lagi cukup. Penggunaan insulin untuk mencapai tingkat gula darah yang sehat adalah hal baik dan bukan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, diabetes hanya dapat diderita oleh orang yang sudah berumur. Salah ya, penderita diabetes dapat berusia berapapun juga. Selanjutnya, diabetes tidak dapat dicegah. Ini merupakan pernyataan yang salah ya. Sampai dengan 80% diabetes tipe 2 dapat dicegah dengan mengubah pola makan. Selanjutnya, apa benar penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi? Ini tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara bersama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kemudian yang terakhir, apa benar penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah? Ini juga tidak benar. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau mendonorkan darahnya selama kadar gula darahnya terkendali. Nah, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai diabetes mellitus. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.